Oh gini rasanya ditepokin. Oke, kenalin nama gue Juju Somasi. Di Close the Door itu kerjaan gue itu di bagian produser untuk podcast dan juga somasi. Tapi hari ini gue akan khusus bahas somasi. Tepuk tangan dulu dong. Buat yang belum tahu, job desk gue di somasi itu dari cari host, cari talent, audisi talent, syuting sampai jagain editing. Keren ya kayaknya ya. Kalau misalnya dirangkum mungkin ya penyelamat karir komika lah ya. Ada alasannya ya. Nih kalian bayangin aja ya, dari 159 komika yang tampil di somasi, itu rata-rata semuanya materinya masuk jurang. Ya paling cuma 3 sih yang aman ya buat materinya, karena 3-nya itu ngeblank. Biasanya komika-komika yang tampil di sini tuh semangat banget, pengen dapetin hadiah katanya. Hari ini gue juga nggak mau kalah. Gue bakal semangat banget hari ini karena biar apa? Biar karir gue aman di sini. Mas, sumpah deh, ini tuh jatuhnya kerja ya, bukan lomba ya. Mau tampil takut nggak lucu, tapi mau nggak tampil nanti dipecat. Jadi tolong ya teman-teman komika, teman-teman kru, tolong ya support tawanya. Kerjasamanya kita jaga mood Om Ded hari ini. Lagi banyak masalah. Coba buat kalian yang ngikutin somasi pasti tahu lah, hadiah somasi itu udah naik dari 10 juta jadi 12,5 juta. Tepuk tangan dulu dong buat Vibe. Bukan Om Ded ya, bukan Om Ded. Dan alhamdulillahnya sekarang gue juga udah naik. Asam lambungnya. Tiap minggu. Sumpah deh Mas, aku di sini mau protes ya. Kenapa sih Mas dia tuh jadi bos tuh nggak peka banget? 4 tahun loh kerja di sini 4 tahun. Bukannya dikasih naik gaji malah dikasih naik panggung. Emang Mas dia enak diem-diem aja naik pangkat. Gue tampil di sini tuh diperintah sama Mas Ded. Diperintah ya, bukan diminta. Sumpah diperintah. Ju, tolong lo siapin materi perform lo. Itu H-5 ya. Ini H-5 beneran itu nyiapinnya. Dan dia minta untuk bahas tentang keresahan di kantor. I mean, hey Mas Ded, masa iya dia nggak tahu keresahan karyawan di kantor itu siapa? Sumpah baru kali ini ada bos yang minta digibahin sama karyawannya. Kalau nggak salah di bahasa lainnya tuh pick me ya Mas? Gue ngomong ini ada faktanya. Karena Mas Ded itu kan suka banget nge-gym nih. Dia di Osborn nge-gym, terus di rumah juga ada gym, di kantor juga ada gym. Ya kalau masalahnya sih kalau di tempat-tempat lain nggak apa-apa ya. Tapi di kantor ini Mas Ded tuh ganggu banget sebenarnya. Dia tuh emang sih mementingkan kebugaran tubuhnya, otot-ototnya, tapi dia nggak mentingin kenyamanan orang-orang di kantor ini. Karena kalau kalian soalnya kalau Mas Ded lagi nge-gym itu di kantor, suaranya udah kayak orang kesurupan. Gimana Mas? Coba Mas. Laset. Iya, kalau udah banting barbel itu ya. Udah. Anjing. Dengar sendiri kan? Ini nggak keras sih, tapi kalian dengar sendiri kan? Ini namanya bukan mau sehat, tapi mau caper. Tapi semenjak kerja di Close the Door, jadi banyak yang tahu gue dan Instagram gue Cintang Biru. Karena itu juga banyak yang suka DM gue. Tapi buat apa? Buat nanyain kabar Om Ded. Sampai ada yang pernah nanya ya ke gue, pernah DM kayak gini. Kayak Juju, Om Ded lagi sibuk apa? Terus gue bete kan, gue jawab aja. Lagi kerokan tuh, kebanyakan bikin konten gak pakai baju sih.
Lepas sekali hari ini. Lepas sekali. Tapi sejujurnya kerja di closed door itu tuh santai. Kita tuh nggak ada target yang gimana-gimana lah. Nggak kayak kelihatannya, oh kayak tertekan banget tuh, enggak. Tadinya. sampai karyawan-karyawan di sini diwajibin untuk sebulan nge-gym 16 kali. Kalian pikir ya, per minggu kan ada 5 hari kerja. Berarti 4 harinya buat nge-gym. Kayak gitu kan, Mas? 1 harinya ngedumel, ya kan? Emang kalian pikir kenapa gue hari ini pakai training kayak gini? Ya itu, habis nge-gym. Saking workaholicnya, Mas Det itu nggak suka yang namanya liburan. Jadi gue gantiin kemarin. Kemarin gue cuti 2 minggu dan liburan sama suami. Tapi yang gue bikin aneh tuh sebenarnya gini. Seharusnya kan kalau karyawan cuti itu digantiin sama karyawan lain dong. Tapi ini gue malah digantiin sama Mas Det. Ya ampun Mas Det, udah jadi bos masih ngincer kerjaan orang juga. Jangan serakah dong Mas. Emang staf sus kurang? Mau fakta lagi? Fakta berikutnya masih soal Mas Det nih. Sumpah gue ada 19 bit isinya Mas Det semua. Dia itu kalau suka sama makanan, pasti akan... Hah? Kenapa Mas? Kok udah ketawa? Udah tahu ya punchline-nya? Dia itu kalau udah suka sama makanan, bukan yang bergizi sama gratis ya, bukan ya. Kalau udah suka sama makanan, pasti disikat terus. Contohnya, warteg. Kalau dia suka warteg, pasti warteg terus. Kalau udah nasi padang terus. Kalau suka sensasi digoreng terus. Nggak lah, Mas dia tuh baik orangnya, nggak sombong. Tapi bohong. Teknik Mas, teknik. Belajar. Tapi Mas Dit itu juga ada sisi baiknya kok. Tenang Mas. Pas di nikahan gue, dia menepati janjinya untuk datang dan bahkan memberikan speech ke gue. Ya, kasih speech lah di nikahan gue saat itu. Tepuk tangan dong buat Mas Det. Jujur Mas, jujur saat itu aku terharu banget ya. Terharu banget karena akhirnya aku bisa ngundang pesulap di nikahan aku. Makasih Mas Det udah mau datang walaupun banyak tamu pas itu tuh yang pada komplain pas mau makan. Kok sendoknya bengkok semua? Tapi ya sekarang gue udah nikah, alhamdulillah. Maaf ya Kak Ate. Belum setahun sih, tapi gue tuh udah mulai ngerasa kayak gue susah ya untuk jadi istri idaman gitu. Karena sampai sekarang gue masih belum hafal list-list kebutuhan rumah tangga. Tapi gue lebih hafal list komika malah. Maksudnya kan gue bingung ya, kalau suami gue minta makan dong, masa gue kasihnya premis? Iya. Ya kan, minimal punchline lah. Tapi jujur selama di sini tuh Mas Det tuh udah kayak figur bapak lah buat gue. Seorang bapak, karena durasi gue ngelihat Mas Det lebih banyak daripada gue ngelihat bokap gue sendiri. Tiap hari disuruh lembur. Besok tayang, kejar tayang, gila. Gue pernah bikin, curhat aja sih, nggak ada punchline-nya. Gue pernah bikin subtitle ya. Sampai harus nginep di kantor karena besok udah harus tayang. Ya lu gue suruh pulang nggak mau. Sabar. Security. Peserta nih. Fitnah itu. Tapi peserta kita sekarang. Iya. Tahu sih kompetisi, tapi masa takut sama karyawan sendiri? Tapi terlepas dari itu semua, ini gue mau ngucapin terima kasih karena Mas Det itu udah jadi bos yang baik, nggak sombong, tapi bohong. Callback. Kayaknya udah ya bahas Mas Det. Sumpah ini gue udah mulai deg-degan nih. Dari tadi sih.
Kita lanjut aja bahas salah satu orang yang paling penting di hidup gue juga, yaitu Kak Ate. Di Somasi Community ini tuh makin tambah keren ya sejak kehadiran Kak Ate. Tapi jujur, pertama kali gue ngeliat lo Kak, lo tuh tengil banget orangnya. tapi tenang, pandangan gue itu berubah setelah gue sering ketemu sama Kak Ate. Pas sudah sering ketemu sama Kak Ate, gue langsung mikir kayak, oh kayak dia cocok deh untuk jadi host tetap di Somasi. Karena apa? Karena rumahnya deket. Standby syuting terus kan. Tapi Kak Ate, mau lagi. Tapi Kak Ate tuh di mata gue tuh emang sosok teman yang asik sih. Teman yang asik walaupun dia suka genit. Suka curhat-curhat tentang wanita-wanitanya. Suka love bombing. Pokoknya dia tuh juara kalau masalah gombal. Tapi nih, gue juga suka sih sebenarnya. Catat gombalan dia buat gombalin suami gue. Cuma walaupun Kak Ate itu lucu, tapi dia tuh tetap aja insecure sama diri dia sendiri. Dia tuh sering nanya, tadi gue performnya bagus gak sih? Gue lucu gak sih? Padahal jujur ya, menurut gue Kak Ate itu adalah komika paling lucu. Terlucu lah pokoknya, sebintaro. Kedua gue, karena gue belum jadi komika. Lumayan lah. Dia juga suka bilang nih. Kak Ate itu juga suka bilang, Ju, pokoknya gue selalu siap untuk lo calling kapan aja. Gue akhirnya nge-calling dia kan. Tapi dia tuh nggak mau. Padahal gue cuma suruh dia untuk datang ke nikahan gue. Kenapa sih Kak Ate nggak suka ya lihat gue bahagia sama yang lain? Oke, sekian dari Ju.